Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, salam literasi. Perkenalkan, saya Orang Saskia S dari SMK Negeri 2 Kolaka Utara. Kali ini saya akan meresensi sebuah novel yang berasal dari koleksi perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Kolaka Utara. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya kepada teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang manusia yang merusak dan mencemari laut? Luka yang dipenuhi oleh tangan manusia tanpa sadar bahwa ribuan kehidupan telah ia rusak. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Nah, pas sekali. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah novel dengan judul Rintihan di Antara Batu Karang yang ditulis oleh Lukas Atakasi yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh Sesmita Utama dengan jumlah halaman sebanyak 98 halaman. Alasan saya memilih buku ini karena menghadirkan konflik yang menggambarkan realitas sosial yang masih terjadi hingga saat ini, yakni laut yang rusak akibat ulah manusia itu sendiri, sehingga dapat memberikan ancaman kepunahan bagi laut kita yang indah. Cerita ini dimulai dari seorang pemuda bernama Lesabara yang pulang ke Kampung Lipu dengan modal ijazah SMA dan keterampilan pramuka. Dalam hal ini, ia bertekad kuat untuk melindungi laut yang ada di sekitar kampungnya dari ancaman kepunahan. Namun pada saat berada di Kampung Lipu, ia sangat geram dengan kelakuan para masyarakat Lipu yang melakukan penangkapan ikan dengan cara tradisional, yakni menggunakan racun tuba, sehingga biota laut yang belum siap untuk dikonsumsi mati dengan sia-sia. Ada juga para penjahat yang melakukan pengeboman di laut dan mengambil batu karang sebagai bahan pembuatan kapur secara berlebihan dan tidak manusiawi, sehingga laut rusak akibat ulah mereka. Adapun kelebihan dari buku ini, pertama dari sampul yang sangat menarik dan judul yang terdengar misterius dan terkesan sedih. Kedua, konflik yang dihadirkan oleh sang penulis relevan terjadi hingga saat ini, sehingga pesan-pesan yang disampaikan oleh sang penulis dapat tersampaikan kepada para pembacanya. Ketiga, tokoh yang diangkat oleh sang penulis sangat menginspirasi, sehingga dapat dijadikan sebagai panutan. Keempat, ukuran dan jenis teks yang digunakan oleh sang penulis sangat bagus, sehingga tidak akan membingungkan para pembacanya. Dan kelima, sang penulis memberikan gambar-gambar pada setiap babnya, sehingga memberikan bayangan kepada setiap para pembacanya. Namun, sayang seribu sayang, buku ini juga memiliki sedikit kekurangan, yakni konflik yang dihadirkan oleh sang penulis kurang mendalam, sehingga buku ini terkesan sederhana dan alur yang mudah tertebak, tapi tetap saja kelebihan lebih mendominasi. Jadi, secara keseluruhan, buku ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan memelihara kelestarian laut kita sebagai bentuk rasa cinta kasih kita dan tanggung jawab kita terhadap bumi, karena laut adalah rahim peradaban. Buku ini sangat cocok dibaca untuk siapa saja, terutama bagi kita generasi muda, anak pramuka, pecinta alam, dan bagi mereka yang mengalami langsung konflik yang ada pada buku ini. Karena buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak sekali motivasi dan pelajaran hidup bagi para pembacanya. Apalagi, buku ini tidak mengandung kisah romansa sedikit pun. Demikianlah video resensi dari saya, semoga dapat menambah minat baca Anda, dan barangkali dari membaca buku ini, kita tidak lagi berpura-pura untuk tidak melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Saya, Orang Saskia S dari SMK Negeri 2 Kolaka Utara, pamit undur diri. Ingat, literasi menuju generasi berprestasi. Saya akhiri dengan ucapan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.